Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketika Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita awali ibadah pada minggu ketiga Advent ini dengan pengakuan kita demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Amin. Memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap. Karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan Sang Terang. Yerusalem.
Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau, Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Berita anugerah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya bacakan dari surat Efesus pasal yang ke-5, ayat 8 sampai dengan 10, lalu meloncat ayat 13 sampai dengan 15a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang masih memberikan kepada kami hari perhentian Tuhan. Bahkan Tuhan yang masih memberikan kepada kami minggu Advent ini. Kami datang untuk memohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, supaya kami dapat mempercayai, memegangi, dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat menyediakan hati pikiran kami menjadi seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, hikmat, dan bahkan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Sang Terang Dunia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Advent yang ketiga ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8, lalu meloncat ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 8 dituliskan demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia
semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita memberi kesaksian tentang Sang Terang. Terang, betapa sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada terang, yang tinggal hanya kegelapan, dan orang tidak bisa melihat dalam kegelapan. Karena itu, kita menjumpai terang sudah muncul sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dikatakan bumi belum terbentuk, segala sesuatu dalam keadaan kacau. Lalu Tuhan menciptakan yang pertama adalah terang. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Terang inilah yang kemudian kita temukan di dalam alam semesta ini dalam wujud matahari maupun bintang-bintang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk dan terutama manusia, dibutuhkan terang. Oleh karena hanya ketika ada terang kita bisa melihat, tetapi juga karena di dalam terang ada kehangatan. Unsur yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Manusia butuh kehangatan. Jadi kita butuh keduanya, terang dan kehangatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya terang menggambarkan tentang kebutuhan kita yang utama. Dan sesungguhnya juga Tuhan menggambarkan dirinya sebagai sang terang. Misalnya, saya ungkapkan dari dua bagian Alkitab. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia,
Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tuhan berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Kita sederhanakan saja. Terang yang tidak terhampiri yang kita kenal adalah matahari. Apakah ibu bapak, saudara-saudari berpendapat suatu saat kita bisa mendekati matahari dan bahkan mungkin kita singgah di matahari? Tuhan adalah terang, sedemikian terang sehingga tidak mungkin orang dapat tahan melihat Tuhan. Tetapi kita membutuhkan sang terang itu. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama diungkapkan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 mengungkapkan bahwa Tuhan adalah terang, sang terangnya, sekaligus keselamatannya. Bagaimana hidup di dalam kegelapan, tidak nyaman, sumpek, tidak bisa leluasa, selalu was-was kalau kita ini akan menabrak, kebentur, masuk ke dalam lubang. Tuhan adalah terangku dan sekaligus keselamatanku. Dan Allah adalah terang. Kita menjumpai hal yang sama jikalau kita melanjutkan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 bagian B. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi sesudah manusia yang diciptakan Tuhan dalam hubungan yang baik, memberontak, murtad, makar, maka terjadilah pemutusan hubungan ini oleh karena manusia menolak sang terang. Maka manusia hidup di dalam kegelapan. Sesungguhnya manusia hidup dalam kegelapan karena manusia jahat. Manusia tidak ingin ditunjukkan kejahatannya. Manusia lebih menyukai hal-hal yang jahat. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 dan 20, kita menemukan ayat yang terkenal. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kita manusia hidup di dalam kegelapan. Dikatakan sesungguhnya kita ini bahkan dinaungi oleh kekelaman. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi inilah kabar baiknya, di tengah-tengah manusia yang memberontak, yang murtad, yang makar, dan melakukan kudeta dalam kegelapan ini, Tuhan akan tetap memberikan kasih-Nya. Sehingga Yesaya 60 ayat yang kedua, jikalau saya baca lengkap, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan akan menghadirkan terangnya bagi dunia. Tuhan akan menghadirkan terangnya bagi manusia. Dan Yesaya banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ayat yang selalu kita dengar di sekitar hari Natal. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu.
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta. Sekaligus, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nabi Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan menghadirkan terang, dan terang ini diwujudkan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan menghadirkan sang terang di tengah-tengah umat manusia. Dan jikalau Nabi Yesaya menubuatkan, bacaan kita Yohanes menunjukkan penggenapannya. Bukankah kita membaca tadi dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan lebih jauh Yohanes menunjukkan bahwa sang terang itu mewujud dalam diri seorang manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dalam Injil Yohanes beberapa kali kita menemukan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah sang terang. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Juga 12 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu, sebab barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Yesus mengaku bahwa dia adalah sang terang dunia, dan barang siapa berjalan mengikut dia, seperti berjalan di dalam terang, tidak akan mengalami kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pengkhotbah pernah menggambarkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, dan kita diibaratkan sebagai domba-dombanya. Domba mesti mengikut gembala, gembala di depan, domba-domba ada di belakangnya. Lalu ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu kata pengkhotbah itu, kalau matahari adalah sang gembala, dan domba-domba itu adalah kita, maka sesungguhnya Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka adalah bayangan kita. Selama kita bergerak ke arah matahari, bayangan kita akan mengikuti. Tidak usah diurus, bayangan kita akan mengikuti kita. Tetapi sebagian besar orang justru hidup dengan membelakangi Tuhan, membelakangi matahari, mengejar bayangannya sendiri, yaitu kebajikan dan kemurahan, kekayaan, kebesaran, kemuliaan hidup di dunia, mengejar bayangan. Makin kita maju, bayangan kita makin maju. Makin kita lari, bayangan kita lari. Sia-sia belaka. Karena itulah Kristus mengundang supaya kita mengikut Dia sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Yohanes Pembaptis datang sebagai pelopor dan perintis Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Dengan rendah hati Yohanes menunjuk bahwa Yesus jauh lebih besar daripada dia. Kalau dia membaptis dengan air sebagai lambang pembersihan, pengkudusan, mereka yang bersedia mengaku dosa, menyesal dan bertobat,
maka Kristus yang ada di belakang Yohanes lebih besar oleh karena Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kristus akan membawa orang untuk menyatu dengan dirinya. Rohnya akan diberikan tinggal di dalam diri kita dan kita akan dihisapkan di dalam dirinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya hendak datang sebagai sang terang dan mewujud sebagai Kristus sang terang dunia, tetapi Tuhan mengundang kita supaya kita bersedia datang kepada sang terang dan diterangi, dan bahkan kita akan dijadikan terang dunia. Kita kenal ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan hendak menjadikan kita sebagai terang. Karena itu Rasul Paulus juga mengungkapkan di dalam ayat 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bangunan lama kuno yang dikagumi adalah piramid. Piramid dibangun ketika belum ada listrik. Bagaimana orang yang ada di dalam piramid supaya tidak berada di dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata mereka menemukan sebuah hal yang elok, yaitu mereka menempatkan kaca di bagian depan pintu lorong masuk, sehingga sinar matahari ditangkap oleh cermin ini dan kemudian direfleksikan, dibelokkan ke dalam lorong yang lurus itu. Sehingga lorong yang lurus itu menjadi terang oleh karena sinar yang masuk. Dan di ujung lorong itu ketika akan berbelok ke arah yang lain, dipasang cermin lagi. Dan dibelokkan lagi. Sehingga lorong itu pun kemudian menjadi terang. Dan demikian setiap belokan dipasang cermin sehingga sinar yang masuk dari ujung depan akhirnya berjalan, bergerak, menerangi semua bagian di dalam piramida. Kita bukan sang terang, kita bukan sumber terang, tetapi kita dijadikan terang bagi dunia ini. Kita diberi terang Tuhan, yaitu Roh Tuhan yang kudus, tinggal di dalam hati kita. Kita dipanggil untuk menunjukkan terang Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita lihat dua bagian ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Ditunjukkan di sana. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita sudah diubahkan menjadi anak-anak terang. Kita diubah sehingga kita dimungkinkan oleh karena Roh Kudus untuk menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari sekali lagi kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima. Kalau tadi 14 dan 15, sekarang kelanjutannya ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dijadikan reflektor jikalau kita melakukan perbuatan yang baik. Jikalau kita diubahkan memiliki karakter yang saleh. Jikalau kita melakukan tindakan kasih. Mari Bapak Ibu saya tegaskan. Yang dikatakan adalah tentang perbuatan baik. Bukan rumah atau mobilmu yang mewah. Bukan perhiasan dan pakaianmu yang indah. Bukan tas atau sepatumu yang mahal. Tetapi karakter yang saleh dan tindakan kasih. Perbuatan baik, kebaikan, keadilan, dan kebenaran merupakan sebuah kesaksian tentang hidup kita yang diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi seperti kehidupan Sang Terang dunia, yaitu Kristus. Di dalam cerita lama tentang kelompok anak-anak muda yang digerakkan untuk melakukan karya kerja sekaligus menjadi saksi Kristus, Youth with a Mission, dikatakan anak-anak muda ini suatu saat mengunjungi Jubilee Camp di Hong Kong, sebuah barak bekas untuk asrama polisi yang mampu menampung 900 orang. Tetapi Jubilee Camp ini kemudian dipakai untuk menampung para pengungsi Vietnam. Dan barak Jubilee Camp ini sudah dipakai untuk menampung melebihi kapasitasnya. Mestinya untuk 900 orang, sekarang diisi sekitar 8.000. Semua tempat tidur yang ada adalah tempat tidur susun. Bukan 2, susun 3. Dan karena itu salah satu yang sering kali terjadi dalam Jubilee Camp ini adalah anak-anak yang jatuh dari tempat tidur. Dan itu sering kali menyebabkan mereka kemudian mengalami patah tulang atau tulang mereka retak. Ketika rombongan dari Youth with a Mission datang ke Jubilee Camp ini, mereka segera disambut dengan bau yang sangat menusuk hidung. Dan dengan mudah dan cepat mereka kemudian menemukan sumbernya. Sebuah lantai ruangan yang penuh dengan tinja kotoran manusia. Karena ternyata salah satu WC-nya jebol. Dan tinja manusia ini kemudian meluap dari sana dan memenuhi lantai ruangan tersebut. Orang-orang Vietnam yang tinggal di situ tidak berupaya apa-apa. Pemerintah Hong Kong pun juga tidak berbuat sesuatu. Selesai tim awal dari Youth with a Mission ini melihat situasi, kondisi, mengerti apa yang dibutuhkan kalau mereka ingin berbuat sesuatu. Rombongan ini kemudian pulang. Dan beberapa minggu kemudian mereka datang kembali sekitar 30 orang memakai pakaian kerja werpak yang menutup dari kaki sampai ke seluruh badan. Lalu 30 orang inilah yang terjun ke tengah-tengah lantai penuh tinja manusia ini. Menyodoknya sedemikian rupa untuk membersihkannya. Dan kemudian mereka memperbaiki WC yang jebol ini. Dan membersihkan lantai itu sampai kemudian sudah tidak ada lagi tinja dan sudah tidak lagi berbau. Dan mereka kemudian membersihkan pakaian mereka, badan mereka, dan siap untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang Vietnam yang melihat apa yang mereka lakukan tercengang-cengang. Bisakah mereka membiarkan orang-orang ini pergi meninggalkan mereka? Kelompok orang yang datang sendiri ke tempat itu dengan biaya mereka. Dan melakukan pekerjaan yang tidak bersedia dilakukan oleh siapapun. Mereka kemudian bertanya, siapa Anda? Dan mengapa Anda melakukan semuanya ini?
Dan itulah yang ditunggu dan itulah yang didoakan. Kesempatan untuk berbicara tentang kasih Tuhan yang sudah mengubahkan mereka sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan yang seburuk itu. Karena mereka mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan, para pengungsi Vietnam ini. Dan dari percakapan dan pembicaraan itulah kemudian kelompok Youth with a Mission diizinkan untuk membuka kelompok pemahaman Alkitab di sana. Kelompok Youth with a Mission menunjukkan terang Tuhan melalui tindakan kasih mereka. Dan melalui tindakan kasih mereka, perbuatan baik, terang yang dilihat oleh orang. Para pengungsi Vietnam melihat Tuhan, sang terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita lakukan sekarang dan apa yang masih akan kita lakukan? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita bahwa kita adalah terang dunia, reflektor yang mesti memantulkan terang Kristus dalam kehidupan di sekeliling kita. Jangan berbuat hal-hal yang besar menjadi sebuah hal yang kita rancang untuk kita lakukan, karena hal-hal besar mungkin cuma sekali seumur hidup. Mari kita berbuat hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi banyak. Selalu bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita menjadi terang yang menerangi. Supaya kita memancarkan terang Kristus. Dan itu adalah perbuatanmu yang baik. Supaya dilihat orang. Dan mereka kemudian memuliakan Bapamu yang di surga. Seorang yang ingin berbagi dengan seorang yang meminta-minta, dia mendekat, dia kemudian memegang sakunya hendak mengeluarkan dompet, dan dia terkejut ketika ternyata dompetnya tidak ada. Padahal dia sudah di depan peminta-minta itu. Lalu dia berkata, "Maaf saudaraku, seyogyanya aku hendak berbagi, memberi sedikit dari milikku. Tetapi ternyata dompetku tertinggal di rumah." Lalu si peminta-minta itu berkata, "Oh, tidak apa-apa saudaraku, engkau sudah memberi lebih kepadaku." Dan dengan heran orang itu kemudian bertanya, Apa yang aku berikan? Aku tidak memberikan sesuatu pun." Lalu si peminta-minta itu berkata, "Oleh karena engkau tidak berkeberatan menyebut aku seorang peminta-minta dengan saudaraku. Engkau memberikan penghargaan. Engkau menempatkan aku setara denganmu. Engkau mengangkat harkatku." Kiranya Tuhan akan juga memakai kehidupan kita menjadi berkat, oleh karena kita menjadi sarana mempertemukan orang-orang di sekeliling kita dengan sang terang dunia. Tetaplah menjadi terang dan bersinarlah. Tuhan kiranya kita muliakan. Amin. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena di mata Tuhan setiap kami berharga, bahkan juga dengan segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan tetap mengasihi, menghargai kami. Sebagaimana seorang ibu dan ayah memandang anak-anak mereka. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menerangi hati nurani kami, sehingga kami mampu melihat apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Dan lebih daripada itu, Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan, kekuatan, kuasa melalui Roh Tuhan yang kudus, untuk kami tidak dipenjara, dibelenggu, dilemahkan oleh kedagingan kami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menghasilkan buah roh, menghasilkan hal-hal yang baik, melakukan keadilan, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, juga gereja kami GKI Kebumen. Mari Tuhan tolonglah di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, supaya kami menemukan cara untuk tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kami saling menguatkan, supaya kami saling mengingatkan, supaya kami saling menghiburkan, supaya kami tetap terus menyemangati untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dan putra-putri Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, berikanlah kekuatan iman, berikanlah penghiburan, pengharapan, berikanlah pertolongan melalui obat maupun perawatan dokter. Berikanlah kesembuhan. Kami juga mohon berkat untuk keluarga yang merawat dan menjagai, berikan kesehatan, berikan daya tahan, daya juang, berikan sukacita. Tuhan, kami juga hendak memohon jikalau di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, banyak saudara kami mengalami kesulitan secara ekonomi. Mereka yang pekerjaannya mengalami kemunduran bahkan ditutup, mereka yang pekerjaannya menghadapi masalah sehingga di PHK atau hanya mendapatkan 50% dari gaji yang semestinya. Mereka yang kesulitan untuk mendapatkan kecukupan hidup. Mari Tuhan, berikanlah berkat dan kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah bangsa Indonesia ini di dalam menanggulangi masalah COVID-19, di dalam mengupayakan kehidupan yang mengalami tekanan secara ekonomi. Bahkan juga di tengah-tengah situasi yang berat ini, masih ada kelompok-kelompok yang berupaya merongrong pemerintah. Mari Tuhan tolonglah pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, mereka yang berupaya berjuang untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepekan yang akan datang ini. Di dalam kami menjalani hidup kami, di dalam kami berupaya, berusaha, bekerja, dan bersaksi. Mari Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah kami, berilah kami pewahyuan, dan berikanlah kami apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Amin.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Meskipun saat ini kami masih harus menghadapi pandemi, namun kami yakin dan percaya atas kekuatan dan pengharapan yang daripadamu. Di saat kami masih harus menghadapi persoalan dan masalah-masalah kami, pribadi lepas pribadi, kami mau tetap mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kembali kami menaikkan syukur kami, bersama-sama memberikan persembahan kami dari sebagian kecil berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan kami ini yang kami naikkan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampun dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sebagai terang dunia bagi sekeliling kita. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.